Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar ya beberapa waktu yang lalu terkait pemberitaan polisi yang gagal dalam melaksanakan ujian praktek ya, mencoba ujian praktek. Sehingga entah itu hoax atau tidak ya, dalam artian itulah pentingnya mengapa para pejabat ya, petinggi dan orang-orang yang berada di pusat itu mencoba dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu, sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk diuji dan dipertimbangkan kembali gitu. Karena memang pengalaman Yayat pribadi merasakan ya, ketika kita mengikuti prosesnya secara prosedur, mengikuti ujian dari komputer, kemudian praktek 1 dan praktek 2, itu kita bisa menilai gitu. Ya juga pribadi ketika ujian praktek enak tuh gitu. Jadi ada standarisasi penilaiannya bahwa ketika kita lewat dari 80% ya, nah itu kita lulus. Tapi ketika kita penilaian ujian komputer itu di bawah 80, maka kita harus mengulang kembali di seminggu yang akan datang. Nah, ketika Yayat kemarin ujian praktek SIM itu ketika di komputer tuh lulus 80 sekian persen gitu, 90 gitu kan. Dalam artian udah lulus, masuk ke praktek kedua di lapangan, di rute-rute yang sudah disediakan itu, ada zigzag, ada U-turn, ada melaju dengan kecepatan kemudian menghindar ya. Nah, itu dilewati semua gitu. Namun ketika ujian praktek lapangan ini, hal yang membuat Yayat kesal itu kadang bukan hal-hal yang fatal gitu. Kalau Yayat mungkin menabrak gitu kan, itu mungkin bisa dimaklumin, Yayat pribadi pun begitu. Namun yang bikin kesal itu kadang ketika ujian SIM itu ya hal-hal remeh yang membuat kita gagal gitu loh. Yayat beberapa kali memang hal remeh ketika membuat membuat SIM ya. Hal-hal remehnya itu ketika di rute zigzag itu Yayat lulus tanpa menabrak tiang-tiang itulah gitu. Namun yang membuat Yayat gagal itu Yayat tidak berhenti di finish. Jadi ada start, kemudian kita melewati zigzag ya. Kemudian di ujung setelah selesai Yayat langsung ke rute selanjutnya, ke U-turn gitu kan. Ternyata itu berpengaruh gitu, itu membuat gagal sehingga mengulang minggu depan lagi. Apa gagalnya gitu? Yayat tidak berhenti di finish. Jadi teman-teman nanti kalau mau ujian itu diperhatikan gitu, ada start, ada finish. Jadi mulai di start, berhenti di finish, sehingga itu bisa membuat kita bisa lebih cepat lulus ujian SIM gitu kan. Kadang hal-hal remeh seperti itu. Kemudian ya beberapa kali memang gagal di U-turn ya, karena memang kita putar balik itu kita harus menjaga jarak untuk tidak menyenggol yang sebelah kanan dan tidak menyenggol yang sebelah kiri secara langsung tanpa berhenti. Padahal ketika kita di jalan lintas pun kita mau putar balik itu kan nengok kanan kiri dulu kan, kita berhenti dulu. Namun ketika yang diputar balik ini, kita harus langsung tanpa kaki harus turun gitu. Jadi itu beberapa kali memang gagal, dan yang terakhir kemarin lulus itu karena memang sebelah kanan itu ada rambunya, ada tiang-tiangnya, yang sebelah kanan nggak ada, sehingga ya bisa lulus gitu loh. Jadi kita fokusnya ke menghindar yang sebelah sini, bukan yang di sebelah kanan, itu lulus gitu. Ya itu lebih memudahkan. Kalau yang angka 8 itu nanti di akhir ya buat tipsnya bagaimana melewati zigzag dan angka 8 ini dan rute yang lainnya itu agar lulus gitu ya. Ada tipsnya memang sehingga kita bisa lebih mudah lagi gitu. Tapi memang hal-hal yang memang remeh itu sebenarnya patut diapresiasi gitu, karena sebenarnya kita kesal juga gitu kan ketika ada
ibu-ibu misalnya gitu kan, yang ngidupin lampu sen kanan dia beloknya ke kiri gitu kan, atau hal-hal lain yang membuat memang membahayakan pengendara lain gitu. Tapi terkait hal ini, terkait hal-hal remeh ini yang membuat gagal itu kadang itu berpengaruh bagi masyarakat, terutama bagi diri Yayat sendiri. Itu sebenarnya kalau Yayat berambisi ya untuk cepat selesai membuat SIM itu kadang memang malas gitu loh, karena hal remeh gagal gitu kan. Jadi aduh, tapi ya oke lah, karena memang kita tipe orang yang menikmati gitu kan, apapun prosesnya, bagaimanapun perjalanannya, yaudah nikmatin. Oh gagal, oke ikhlasin aja gitu. Kalau dikutuk-kutuk ya udah, itu buat bikin sakit hati, kesel aja gitu. Jadi oke, ngulang lagi seminggu ke depan, sehingga ya semua diproses apa yang menjadi kegagalan gitu. Jadikan pelajaran sehingga Yayat bisa bercerita di video ini bagaimana sebenarnya kesulitan ya ketika kita membuat SIM secara normal gitu ya kan. Terkait rute ini memang perlu dikaji ulang gitu ya. Sebenarnya bukan rutenya yang diuji ulang, hanya saja penilaiannya, sistem penilaiannya yang dikaji ulang, terkait haruskah 100% secara sempurna kita baru lulus dalam ujian membuat SIM gitu. Karena memang di komputer kan enak tuh, batas 80%. Kalau di bawah harus ngulang, kalau di bawah 80 harus udah boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau yang di rute prakteknya ini kita memang rasanya ya menilai harus 100% gitu loh. Jadi ketika kita kayak gitu tadi berhenti di finish saja, itu membuat gagal dan harus mengulang minggu depan lagi gitu lah. Itu yang membuat kita ribet, apalagi mungkin jarak tempuh ya dari rumah ke tempat lokasi ujian SIM itu cukup jauh gitu. Jadi ya mungkin kalau seandainya ujian itu yang praktek itu mungkin 80% ya standarisasi kelulusannya, oke gitu loh, kan enak. Oke, kalau memang yang fatal barulah gitu lah. Kalau fatal oke, tapi kalau kayak hal-hal sepele gitu kan, mungkin bisa dimaklumin lah gitu kan, namanya manusia gitu kan. Yang penting dia bisa mengendarai, bisa belok kanan, belok kiri, bisa menghindar, patuh rambu-rambu lintas, tahu aturannya gitu kan. Jadi itu mungkin bisa dimaklumin gitu. Kemudian ya ingin berbagi sedikit tips ya, tips terkait untuk ujian tips ini agar lulus itu. Yang pertama ya, pastikan dulu bahwasannya kita mau ujian itu jangan terlalu berharap langsung lulus gitu. Yang pertama memang harus bisa memang bawa motor kan gitu. Yang kedua, kalau di komputer jelas kita harus memahami rambu-rambu lalu lintasnya juga gitu kan, karena itu ujian komputer. Kemudian ketika di praktek itu, terutama di rute-rute zigzag itu, kemudian angka 8, U-turn dan lainnya itu tekniknya ketika teman-teman zigzag itu untuk gas itu agak ditinggiin aja gitu loh. Jadi ketika jalan itu teman-teman gasnya agak ditinggiin tapi rem diinjek gitu loh. Jadi kita nggak fokus lagi pada gas dan rem, kita fokus pada rute yang ada tanpa harus menurunkan gas, tanpa harus mengerem gitu loh. Jadi yang dimainin tuh gas dan rem aja, paham nggak maksudnya gitu loh teman-teman. Jadi itu diperhatikan. Mungkin itu saja sih ya, cukup mungkin sekian. Dalam artian untuk teman-teman yang ngurusin SIM ujian secara normal itu jangan terlalu berharap lebih gitu loh. Jadi orientasinya bukan tujuan buat SIM, tujuannya adalah mengambil pelajaran untuk membuat SIM gitu. Mungkin seperti itu kalau dari Yayat, kurang lebih mohon maaf, semoga ini bermanfaat juga ya. Mana tahu nanti Pak Kapolri ya kan, Kasat Lantas gitu melihat video ini gitu kan. Bisa menjadikan bahan evaluasi juga terkait SIM yang memang cukup sulit di masyarakat, sehingga ya nggak tahulah berapa persen masyarakat yang lulus secara normal gitu. Sehingga yang ditakutkan banyak menimbulkan masyarakat ini enggan untuk ikut ujian, namun main langsung aja nih, nggak secara normal untuk membuat SIM gitu. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf ya.
Semoga bermanfaat terkait pengalaman Yayat ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.